Aku sendirian menjaga tembok panjang aura pedang. Menekan sejuta roh jahat selama 10 tahun. Namun karena bakat tingkat SSS Dewa Pedang Mabuk harus minum untuk menjadi kuat. Aku diekspos habis-habisan lewat siaran langsung. Hanya karena saat aku menerobos tingkat petarung SSS, aku menenggak ratusan ton alkohol. Seorang streamer wanita demi sensasi menerobos area tertutup kultivasi. Luka terkena niat pedang yang terpancar dariku. Hingga cacat, adegan ini malah memicu perundungan massal di internet. Sekelompok wanita fanatik ingin menjatuhkan hukuman pada jasaku yang menjaga kekaisaran 10 tahun. Menjadi penjara seumur hidup. Saat itu ruang sidang penuh dengan suara kecaman padaku. Bahkan ada yang melepas sepatu ukuran 46 dan melemparkannya ke arahku yang dipenjara di ruang sidang. Hakim wanita yang melambangkan keadilan mengetukkan palu. Mulai hari ini berdasarkan dekret tertinggi Sang Permaisuri, mencopot jabatanku sebagai penjaga Black Fox. Mencabut semua hak seumur hidup. Dengan beberapa kata menghapus kehormatan 10 tahun. Dalam semalam, dari Dewa Pedang Pelindung Negara menjadi tikus jalanan yang dicaci semua orang. Aku sedikit mengernyit. Di telingaku tiba-tiba terdengar suara notifikasi. Sistem Dewa Pedang Iblis berhasil terikat. Misi dirilis. Pilihan 1 tunduk dan mengakui kesalahan. Setelah dipenjara 100 tahun, terus setia pada Permaisuri, menjilat sampai akhir zaman. Hadiah kalung anjing 1 buah. Gelar anjing penjilat nomor 1 Sang Permaisuri. Menarik kembali niat pedang tertinggi. Dibebaskan dari penjara bawah tanah. Sejuta roh jahat menghadiahkan pedang pemabuk darah. Niat pedang meningkat 10%. Tingkat kultivasi naik 100 tahun. Kalau begitu, mulai sekarang, segala urusan dakian dan invasi aneh tidak ada lagi hubungannya sedikitpun denganku. Di sudut mataku terlintas niat dingin. Jika semua orang ingin aku turun, maka akan kuturuti keinginan mereka. Siapa bilang kamu boleh pergi? Kamu dengan sengaja melukai rakyat. Ini harus diberi penjelasan pada semua orang. Melihat aku hendak pergi, wajah hakim wanita itu menggelap. Hukum dia penjara seumur hidup. Jangan pikirkan soal ganti rugi. Masa muda seorang gadis berada tak ternilai. Kerumunan di sekeliling sangat geram. Mendengar kata-kata itu, tatapanku langsung membeku. Sebuah dentuman tumpul tiba-tiba terdengar. Hakim wanita itu menjerit. Tubuhnya terhempas ke tanah seperti daging busuk. Gigi putihnya berhamburan di lantai. Kamu berani memukulku. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap kekaisaran. Dosanya ditambah 1 tingkat. Hakim wanita itu sama sekali tak menyangka aku benar-benar berani memukulnya di pengadilan. Di hadapan siaran langsung global menyerang hakim. Aku tersenyum tipis. Kalian melihat aku memukulmu. Bukankah kamu yang mengamuk lalu jatuh sendiri? Sambil berkata aura tekanan kuat petarung SSS milikku menyebar seperti riak air. Wajah semua orang yang hadir menegang. Merasa sesak yang mendalam. Sudah waktunya membuat dunia menyadari betapa mengerikannya petarung tingkat SSS. Aku menatap semua orang, lalu berbicara dengan suara dingin. Kalian sudah melihatnya. Tekanan dahsyat menyerbu. Semua orang mundur satu persatu. Orang yang tadi berteriak kasar langsung terdiam. Melihat itu hakim wanita berkata dingin. Jangan kira kekaisaran hanya punya 1 petarung SSS. Kamu dengan sengaja melukai orang. Aparat penegak hukum akan memenjarakanmu seumur hidup. Inikah alasan Sang Permaisuri begitu percaya diri untuk mencopot jabatanku? Seseorang yang naik ke tingkat SS di bawah perlindunganku langsung ingin menyingkirkanku. Aku merasa ini menggelikan. Belum lagi sumber kelahiran makhluk aneh atau roh jahat yang dikurung di bawah tembok aura pedang. Semuanya bukan sesuatu yang bisa ditangani petarung SSS biasa. Memenjarakanku. Benar, hakim wanita baru saja berbicara. Terdengar lagi 1 dentuman tumpul. Tubuhnya langsung terpental, menghantam keras layar siaran langsung. Tak diketahui hidup atau mati. Orang yang sadar menarik leher mereka. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pandangan mataku menyapu para hakim pendamping di ruang sidang. Kalian ingin memenjarakanku. Para hakim merasa seperti ditusuk duri. Menggelengkan kepala dengan panik. Tak berani memancing amarahku. Namun sekelompok perempuan di bawah justru mengangkat ponsel. Kalian semua lihat tidak? Hanya mengandalkan tingkat SSS. Bertindak sewenang-wenang. Apakah dunia ini belum cukup kejam pada perempuan? Pria menjijikkan. Benar-benar menjijikkan. Beberapa wanita fanatik menyiarkan dengan ponsel. Tidak hanya tidak takut, mereka malah menghalangi jalanku. Aku menyeringai dingin. Inikah sumber keberanian kalian? Detik berikutnya aku mengayunkan tangan besar. Semua ponsel para wanita itu langsung hancur. Wanita yang paling dekat denganku terpental. Menghantam ke tengah kerumunan. Wanita itu memuntahkan darah segar. Hampir memuntahkan seluruh isi perutnya. Lalu pingsan. Semua orang berhenti mendekat. Mundur dengan ketakutan. Aku mendengus pelan. Lalu berbalik pergi. Begitu aku menarik kembali niat pedang. Sejuta roh jahat akan muncul ke dunia. Mereka secara alami akan menggantikanku. Membuat orang-orang ini merasakan keputusasaan.
Namun baru saja aku pergi, sebuah kabar tersebar. Sang permaisuri mengirim 100 wanita jenius menjaga tembok aura pedang. Yang terendah pun adalah petarung tingkat SS. Bahkan ada 3 petarung tingkat SSS. Mereka akan menuntut keadilan untuk para wanita. Dalam sekejap masa pun bergolak. 3 petarung SSS pasti akan menghancurkan Black Fox dan mengadilinya kembali, sekaligus membuat tembok aura pedang semakin kokoh. Dan saat aku keluar dari gedung penegakan hukum, perlindungan langsung kutarik kembali. Niat pedang di tembok aura pedang. Di dalam penjara bawah tanah tembok panjang, roh jahat cantik berbaju merah pengantin membuka matanya. Niat pedang ternyata berkurang beberapa bagian. Di sel tak jauh darinya, terdengar suara serak. Mungkinkah di antara kaum kami di luar sana, telah muncul roh jahat yang melampaui tingkat SSS, yang mematahkan niat pedang buatan Black Fox? Jika memang begitu, mungkin tidak perlu waktu lama. Kami bisa kembali melihat cahaya dunia. Aku sudah kelaparan bertahun-tahun. Setelah keluar aku akan memakan ratusan juta manusia untuk mengenyangkan diri. Roh jahat itu semakin bicara semakin bersemangat. Meledakkan kekuatan tingkat SSS. Menghantam sel penjara. Namun serangan itu dengan mudah diredam oleh niat pedang tersembunyi. Mata roh jahat berbaju merah berkilat sesaat. Tebakan pihak lain kemungkinan besar benar. Black Fox, menindasku selama 7 tahun. Setelah keluar aku pasti akan memukulmu. Tatapan roh jahat berbaju merah penuh dendam. Saat kata-katanya belum selesai, tubuhnya bergetar ringan, lalu terhenti mendadak. Saat itu roh jahat SSS berteng panjang tak jauh dari sana. Dengan bingung mengalihkan pandangan, pupil matanya menyusut tajam. Hanya terlihat aku berdiri di luar sel roh jahat berbaju merah. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Roh jahat berbaju merah tergagap. Ketakutan dari lubuk hatinya muncul begitu saja. Setelah keluar, aku pasti akan melayanimu dengan baik. Wajah cantik itu dipenuhi kepanikan. Pemandangan ini jika dilihat dunia luar, siapapun pasti akan tercengang. Roh jahat tingkat SSS bisa ketakutan seperti ini. Mendengar ucapan roh jahat berbaju merah, aku mengayunkan tangan besar, menarik kembali seluruh niat pedang di penjara bawah tanah. Pintu sel roh jahat berbaju merah terbuka. Aku mencubit dagunya yang putih. Oh, wanita ini juga merupakan kecantikan luar biasa. Dia ketakutan oleh tindakanku. Apa yang kamu lakukan? Roh jahat berbaju merah berseru ketakutan. Ingat kata-katamu barusan, kataku. Roh jahat berbaju merah tertegun. Apakah Tuan menarik kembali niat pedang untuk merekrut kami? Melawan invasi keanehan. Begitu kata itu keluar, para roh jahat yang hadir terdiam merenung. Bukan tidak mungkin, asal bisa keluar dari tempat terkutuk ini apapun bisa. Aku melambaikan tangan, aku sudah melepaskan diri dari Dakian. Invasi keanehan tidak ada hubungannya denganku lagi. Penjara bawah tanah juga akan diambil alih orang lain. Para roh jahat yang mendengar itu mata mereka berbinar. Belasan roh jahat tingkat SSS menjadi bersemangat. Jika aku pergi tak akan ada yang bisa menahan mereka. Roh jahat berbaju merah berpura-pura tenang. Lalu bertanya dengan hati-hati. Apakah Tuan masih punya orang yang dirindukan di Dakian? Tidak ada. Apapun yang kalian lakukan aku tidak akan menghalangi. Jawabku dengan tenang. Mendengar itu, semua roh jahat menjadi gelisah. Dengan begitu mereka bisa melakukan pembantaian tanpa batas. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan ratusan manusia dengan tingkat kultivasi tinggi datang ke tembok aura pedang. Di antaranya ada aura petarung tingkat SSS. Bagi mereka, para petarung di luar adalah tonik terbaik. Aku menarik kembali seluruh niat pedang. Suara notifikasi sistem pun terdengar. Selamat tuan rumah telah membuat pilihan yang benar. Menarik kembali niat pedang tertinggi. Melepaskan sejuta roh jahat. Mendapatkan hadiah. Pedang penghisap darah. Niat pedang meningkat 10%. Tingkat kultivasi bertambah 100 tahun. Aku langsung merasakan niat pedang meningkat. Kekuatanku melonjak drastis. Pedang penghisap darah yang kuambil dari ruang sistem. Darah dan aura darah terus menyembur keluar. Membuat 18 roh jahat tingkat SSS kelopak matanya berkedut. Sialan. Pedang ini lebih jahat daripada aura roh. Jangan-jangan orang ini telah menyimpang. Pada saat yang sama, 100 wanita jenius yang dikirim sang permaisuri tiba di ruang sidang. Mengetahui bahwa aku tidak menyesal. 3 petarung SSS yang memimpin tim menghadap media dan menjamin. Tenang saja semuanya, kami akan mengadili ulang Black Fox. Menuntut keadilan bagi streamer wanita, hakim wanita dan para wanita itu. Kemudian pemimpin 3 petarung SSS Linchan berkata, urusan Black Fox tidak perlu terburu-buru. Kabarnya di penjara tembok aura pedang ada makhluk aneh. Sang permaisuri meminta kami sangat memperhatikannya. Jika kalian tertarik, kalian bisa ikut kami untuk melihatnya. Kami akan menjamin keselamatan semua orang. Begitu kata itu diucapkan, masa yang menonton menjadi sangat bersemangat. Mereka hanya pernah melihat makhluk aneh secara sekilas lewat video. Belum pernah melihat langsung. Pak Lin, apakah banyak makhluk aneh di penjara? Ye Qingqing bertanya pelan. Dia juga hanya pernah melihat makhluk aneh di data.
Intelijen dari tembok aura pedang tidak mencatat jumlah makhluk aneh. Seharusnya tidak terlalu banyak. Black Fox bisa menekannya dengan mudah. Bagi kami akan lebih mudah lagi. Ye Qingqing tersenyum. Aku juga pikir begitu. Tak lama kemudian, rombongan besar tiba di atas penjara bawah tanah dan menyalakan siaran langsung nasional. Penjara bawah tanah memiliki 3 tingkat. Dari atas ke bawah tingkat makhluk aneh makin tinggi. Namun hal ini hanya aku yang tahu. Yang terlihat pertama adalah seorang wanita kurus kering. Seorang gadis kecil sekitar 5 tahun. Tubuhnya yang kurus penuh dengan memar. Ye Qingqing menoleh ke sekeliling. Dengan wajah tak percaya berkata, Black Fox ternyata memenjarakan perempuan dan anak-anak, dan bahkan menyiksa mereka. Masih punya hati nurani atau tidak? Ratusan orang di tempat kejadian. Tak terhitung penonton di siaran langsung. Semuanya murka. Black Fox sama sekali tak berperi kemanusiaan. Masih saja ada yang menyebutnya pelindung negara. Para perempuan dan anak-anak di dalam sel terisak sambil memohon pertolongan. Orang baik, tolong selamatkan kami. Tak lama kemudian, rombongan mulai menyelamatkan perempuan dan anak-anak malang di tiap sel. Namun 10 menit berlalu, lebih dari 1000 orang telah diselamatkan. Namun di depan masih tak terlihat ujungnya. Alis Lin Chan sedikit berkerut. Ada yang tidak beres. Di sekitar tembok aura pedang sejauh ratusan li jarang ada manusia. Bagaimana mungkin Black Fox menangkap begitu banyak orang tanpa diketahui kekaisaran? Mengingat data yang dikirim dari tembok aura pedang, wajah Lin Chan berubah. Makhluk aneh yang mencapai tingkat S disebut roh ganas. Memiliki kemampuan menyamar sebagai manusia. Sering bercampur di dunia manusia. Jangan-jangan mereka bukan manusia. Pada saat ini, beberapa wanita yang berpose di depan kamera sambil menggendong anak tiba-tiba menjerit. Anak dalam pelukan mereka berubah menjadi roh ganas berkepala banteng bertubuh ular. Langsung menggigit dada wanita di sampingnya lalu mengunyah dan menelan. Ribuan orang yang dilepaskan para petarung wanita dalam sekejap berubah menjadi roh ganas dan menciptakan kekacauan. Tak terhitung roh ganas tingkat S membuka taring. Darah muncrat ke segala arah. Banyak petarung tingkat A langsung menjadi santapan roh ganas tingkat S. Siaran langsung gempar. Apa para petarung wanita ini benar-benar mampu? Bahkan tidak menyadari itu adalah penyamaran makhluk aneh. Jelas para petarung wanita tidak mengetahuinya. Ini seharusnya tidak sepenuhnya menyalahkan Black Fox. Bukankah dia tidak menjelaskan kondisi penjara dengan jelas sebelumnya? Lin Chan sedikit mengerutkan alis. Black Fox tidak pernah melaporkan bahwa ada roh ganas tingkat S di penjara. Ini adalah kejahatan menyembunyikan intelijen militer. Semua harap tenang. Sebanyak apapun jumlahnya mereka tetap hanya tingkat S. Di hadapan tingkat SSS mereka tidak akan berarti apa-apa. Lagi pula sang permaisuri telah menganugerahkan harta nasional pedang kaisar manusia padaku. Lihat aku menyegel kembali para roh ganas ini. Sambil berkata demikian, Lin Chan mengeluarkan pedang kaisar manusia. Dari tubuh pedang samar terdengar ratapan pilu makhluk aneh tak terhitung. Untaian energi naga berkelindan di sekelilingnya. Pedang kaisar manusia terhunus. Energi naga dahsyat meledak keluar, menekan para roh ganas hingga tak bisa bergerak. Ratusan ribu roh ganas menatap pedang kaisar manusia. Mata mereka dipenuhi rasa gentar. Ada roh ganas yang berseru kaget. Itu adalah pedang milik Black Fox. Begitu dua kata Black Fox terdengar, ratusan ribu roh ganas terperangah. Inilah pedang yang telah membunuh tak terhitung makhluk aneh. Senjata aneh yang ditempa dari jiwa makhluk aneh. Senjata aneh puncak yang khusus membunuh makhluk aneh. Tak heran saat pedang kaisar manusia muncul. Mereka tanpa sadar berlutut. Omong kosong. Black Fox tidak pantas memiliki pedang kaisar manusia. Ini adalah pusaka penenang negara milik Kekaisaran Dakian.